Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya kedatangan tamu yang katanya adalah Sekjen PB Lemkari. Sebelum kita lanjut, coba kira-kira siapa? Tulis dulu di komen. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Ya, beliau adalah Sensei Andi Zainal. Apa kabar Sensei? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari Makassar ya? Iya. Sensei ini gimana? Saya datang ke sini, infonya mau melakukan klarifikasi, betul? Iya. Nah, Sensei ini adalah Sekjen PB Lemkari. PB Lemkari. Iya. Ini benar? Benar. Sah? Sah. Oke, bagi Anda yang bertanya-tanya, kita tanyakan dulu. Kenapa? Maksudnya gini, yang saya tahu kan berdasarkan informasi yang ada itu kan Sekjen PB Lemkari atau Lemkari itu beda lagi nih. Iya. Nah, ini bisa diceritakan nggak? Jadi sebenarnya Lemkari dulu itu pernah ada kongres di Ancol di tahun 2016. Waktu itu terpilih Bapak Yudi Krisnandi sebagai ketua umum dan sekjen adalah Sihan Dr. Rosi Nurasjati. Ya. Di perjalanan waktu Sihan Rosi mundur karena merasa ada hal yang tidak terlibat dalam penggodokan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak disahkan dalam kongres. Tapi beliau adalah sekjen. Kemudian? Sehingga beliau mundur dan saya masuk di kepengurusan beliau itu di Pemda Sulsel atas SK Bapak Yudi Krisnandi sebagai ketua bidang organisasi dan penindakan. Lambat laun saya tidak tahu persoalannya ada ternyata konflik dualisme di kepengurusan itu setelah ada kongres luar biasa di Sidoarjo yang mana pada saat itu terpilih Ibu Jenny Monoarfa, istri dari Sekosihan Antones Yangi. Itu terjadi di 2017. Pada saat berjalan waktu pada saat itu Sihan Rosi mundur diganti sama Ibu Angel di perguruan lembaga karate di Indonesia yang masih waktu itu diklaim sebagai Lemkari. Berjalannya waktu ada akta terbit. Saya waktu itu masih di kepengurusannya Pak Yudi. Saya belum paham betul bahwa ada akta dari Kemenkumham. Cuma nggak sengaja kebetulan ketemu salah satu Sihan di Popnas. Saya dicandain sama Sensei Mursalim. Ditanya, kamu Lemkari dari mana? Di situ baru saya paham bahwa ternyata ada Lemkari, ada dua. Saya bilang kalau saya Lemkari. Itu yang saya tahu, saya Lemkari. Nah, tapi Sensei Mursalim hanya tersenyum-senyum dan nggak memberikan jawaban sampai saya ketemu di Prapon. Di Prapon saya tanya Sensei Mursalim. Prapon 2019? Iya 2019. Oke. Saya nanya, ada apa pertanyaannya Sensei? Dia bilang, saya cuma mau bercerita tentang ujian di Chili. Saya nggak ada kewenangan mau mencampuri urusan intern Lemkari. Sampai saya dapat WA dari Dr. Rosi Nurasjati kalau ada dua akta yang terbit. Di situ baru saya sadar bahwa kami ini berada dalam posisi dilema. Saya di pengurusnya Bapak Yudi Krisnandi di Pemda Sulsel, di lain sisi ada
akta yang keluar secara resmi yang betul-betul menggunakan nama Lembaga Karate di Indonesia. Maaf, ini akte apa ya? Akta pendirian. Akte pendirian organisasi. Organisasi Lembaga Karate di Indonesia, di mana saat itu adalah pendirinya Seiko Sihan Anton Lesiangi. Sementara yang satu itu adalah Perkumpulan Karate Do Indonesia. Jadi di situ secara tertulis sudah jelas berbeda. Saya mencoba mengklarifikasi. Setelah itu saya berusaha ke Bandung mencoba ketemu Dr. Rosi Nurasjati, tetapi waktu itu beliau belum ada informasi detail sampai saya menyatakan sikap bahwa saya harus ikut dia benar di Antong Lesiangi. Pada saat itu saya ingin mengajukan pengunduran diri di Pengda Sulsel. Saya diberi nasihat sama teman-teman bahwa kita tunggu aja sampai Kongres 2020 Februari baru mengundurkan diri. Saya katakan, wah ini nggak bisa, ini ada akta. Disinilah terjadi, saya cek di mana-mana terjadi dualisme ternyata di perguruan, hanya Sulsel yang satu pada saat itu, karena saya masih berada di sana. Nanti setelah saya ada di sana, kami diamanahkan menjadi ketua Pengda Lemkari Sulsel, terjadi dualisme juga di Sulsel. Di mana waktu itu saya masih tetap pengurusnya Pak Yudi, di lain sisi juga saya adalah pengurus dari Lemkari Ibu Jenny Munarfa. Di proses berjalan, saya diamanahkan untuk mengecek putusan Mahkamah Agung dari Tata Usaha Negara, karena saya baru mengecek ada apa nih sebenarnya. Ternyata di dalam Lemkari itu ada gugat-menggugat di pengadilan. Jadi baru tahunya belakangan. Akhirnya saya dapat putusannya itu tanggal 14 Oktober 2019. Oh, baru kemarin dong. Baru kemarin. Nggak nyampe 2 tahun ya? Nggak sampai 2 tahun. Di 2019 saya bersama dengan Ibu Rosi itu di Hotel Atlik Century. Saya ketemu, saya dipaparkan. Saya bilang begini, saya harus berada di posisi yang benar. Saya harus jalan di posisi yang benar sebagai atlet karate, memegang teguh sumpah karate. Saya harus sportif. Saya harus katakan ada di posisi ini. Disinilah saya meminta Sensei Syahrir, Ketua Harian Pengda Lemkari versi Yudi, menyampaikan bahwa ini ada persoalan seperti ini. Saya sempat ngobrol, Sensei Syahrir katakan ya kita ikuti aja apa keputusan PB4K pada saat itu. Sampailah pada proses berjalan, kami ditelepon bahwa ada undangan dari PB4K 1 Februari 2020. Kami datang menjelaskan putusan Mahkamah Agung pada saat itu. Akhirnya PB4K membentuk Satgasus untuk penyelesaian konflik dualisme PB Lemkari. Proses berjalan waktu seperti itu, dari situ kami bisa mencoba mengukur sampai sejauh mana kepemilikan Lemkari itu. Terbit lagi ada surat ternyata permohonan oleh oknum untuk membuat yayasan di Kemenkumham menggunakan nama Lemkari. Akhirnya saya telusuri, alhamdulillah permohonan itu ditolak. Jadi nggak boleh ada lagi menggunakan Lemkari selain dari Seiko Sihan Anton Lesiangi. Itulah yang menguatkan sehingga PB4K melakukan rapat 8 kali, dan saya ucapkan terima kasih kepada PB4K yang serius menangani PB Lemkari sehingga pada hari ini bisa keluar surat secara resmi hanya mengakui 1 Lemkari, yaitu Lemkari Anton Lesiangi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Jenderal Hadi. Ini hari. Jadi ada suratnya. Ada. Jadi pemirsa, disclaimer dulu ya. Saya sebagai OS TV tentu akan bersifat netral dan akan menanyakan banyak pertanyaan nih. Karena saya harus tahu detailnya. Saya hanya menanyakan. Saya tidak klaimin apapun. Saya akan melihat nih dokumen-dokumennya, bener nggak nih, gitu kan? Nanti kita akan lihat sama-sama, kalau kita bisa scan kita tampilkan juga. Namun tentu saja, walaupun saya pernah berada di perguruan itu loh ya. Tapi saya tidak akan memihak nih. Jadi silakan aja, mungkin juga nanti ada pihak lain juga yang akan kita undang ke sini. Silakan aja untuk sampaikan klarifikasi atau infonya ya, karena kita biar informasi ini menjadi transparan dan detail. Jadi ini udah resminya ada keluarnya? Iya, resminya ditandatangani tanggal 31 Desember 2020. Dan alhamdulillah hari ini saya
menerima dari bekas sekjen PBLM Forki tadi. Boleh lihat suratnya nih. Oke ya. Jadi ini hasil rapat bidang satu organisasi berdasarkan bla bla bla, berdasarkan putusan tingkat kasasi merujuk berdasarkan hanya mengakui kepengurusan PB Lemkari Antoni Sianggi dan kawan-kawan. Gitu. Jadi selama ini maksudnya Lemkari yang sebelumnya tuh gimana, sah atau nggak sah? Jadi dulu waktu masih kepengurusan PB Forki, waktu masih dijabat oleh Bapak Jenderal Lumban Sianipar, itu ada surat 245 hanya bisa bertanding hanya dari pihak Pak Yudi. Tidak ada surat 180 ya, kalau nggak salah 180 setelah pengurusan baru ada mengakui kembali bahwa kedua-duanya boleh bertanding. Inilah makanya diadakan kejuaraan Antoni Siangi 1 di Bandung tahun November 2020. Ya. Sebenarnya gini, saya sebagai pihak luar gitu ya. Saya sering banget melihat masalah dualisme organisasi segala macam lah ya. Ya di atasnya kan mungkin pucuk pimpinannya saling mengakui bahwa saya klaim gitu. Nanti juga mungkin ada pihak lain yang silakan aja mau terus di komen klaim seperti apa. Yang saya tanyakan biasanya pada saat kondisi tersebut yang paling dirugikan tuh bukan pengurus tapi atlet. Nah, saya lebih concern ke atlet. Bagaimana nanti treatment dari PB Lemkari yang sekarang diakui ini terhadap atlet-atletnya? Gitu. Tentunya kami dari pengurus PB Lemkari yang diakui oleh PB Forki, kami tetap membuka ruang konsolidasi dan kami akan menjemput setiap daerah untuk memberikan pemahaman bahwa kita ini Lemkari. Demi atlet kita tidak boleh membawa rasa ego bahwa kami ini hanya Lemkari yang sah, tapi karena kohe-kohe di bawah ini atlet-atlet ini karena sebagai organisasi karate kan harus sportif. Kita harus tetap memberikan ruang untuk atlet untuk berprestasi, memberikan kesempatan dan kita tetap akan merangkul mereka. Di mana seperti contoh ada salah satu grup kelompok kata yang sekarang lagi di Platnas. Anak Emil itu kan dari Lemkari. Mereka itu nggak tahu persoalan. Kami tetap akan mengakomodir mereka. Semuanya kami tetap akan berpartisipasi. Siapa-siapa yang berbakat. Kalaupun umpamanya teman-teman yang sebelumnya yang tidak paham, karena rata-rata tidak paham dengan kondisi yang terjadi di pusat, kami tetap akan memberikan ruang. Saya juga tadi sudah berkomentar teman-teman di sosial media. Saya tetap akan merasa hormat, menaruh hormat kepada Bapak Yudi Krisnandi. Sekalipun kami diakui, saya tetap akan menjaga silaturahmi dengan baik. Saya tetap akan memberikan ruang kepada mereka, sekalipun mereka mungkin pada hari ini masih belum bisa menerima dengan keputusan ini, tapi kami sebagai sekjen tetap akan memberikan ruang untuk mereka untuk bergabung dengan kita semua supaya atlet tidak merasa dikorbankan. Itu kan tadi kan diceritakan atlet yang di Platnas nih. Bagaimana dengan yang di daerah? Dalam artian kan tentu ada seleksi-seleksi. Nah tiba-tiba kalau misalnya ada yang represent Lemkari yang mungkin gimana? Kalau di daerah kan ada tenisnya, karena kan ada bimpres kan di tiap daerah dan kita akan minta tolong kepada pengurus Forki di daerah untuk membantu kita tetap akan mengakomodir mereka bahwa ada atlet-atlet potensial silahkan, karena ini kan atlet Lemkari yang otomatis harus dibina. Kita nggak boleh menutup mata ya, tidak boleh terlalu mengatakan bahwa kamu selama ini berada di posisi ini, kami tetap akan memberikan semacam garansi lah bahwa kami tetap akan melakukan pembinaan. Oke. Kemudian bagaimana dengan pengurus-pengurus yang ada di sana? Contohnya mungkin ada wasit, ada pengurus lain. Nah ini gimana nih? Kita kan perlu clear ya kan? Ini pemirsa di sini kan perlu clear tentang ini. Gitu. Saya bisa tersenyum sebenarnya dengan pertanyaan ini. Terus terang aja nih Ricky, saya nggak pernah bayangkan pertanyaan ini keluar. Saya kebetulan ada salah satu wasit teman saya juga kemarin itu sempat hadir dan menjadi manajer tatami di Piala Antoni Siangi di Bandung, sempat jadi korban itu karena dia ikut memimpin pertandingan sehingga teman-teman dari yang di sebelah mencoba
melakukan sebuah sanksi, memberikan sebuah sanksi berupa pemecatan. Kalau saya tidak. Tidak, wah luar Kalau biasa. Ini yang penting karena gini, ini sekali lagi saya sampaikan ya sangat penting. Pada saat ada perguruan, entah pengurusnya ribut, lantas siapa yang ribut, mereka kadang-kadang ributnya kasihkan sampai-sampai lupa yang dikorbankan ini atlet gitu dan prestasi. Dan prestasi ini kan tentu ke mana namanya ke prestasi Indonesia juga. Contoh kan ada perwakilan dari Lemkari juga yang masuk pelatnas gitu kan. Iya. Memang sih 5 tahun ini terjadi perselisihan, ada tensi memang tinggi ketika ada salah satu kelompok kemarin itu kelompok kami yang memang sih sebelum saya bergabung di sini ada kelompok yang sekarang ini yang diakui itu memang tidak diberi ruang, termasuk waktu wasit-wasit di Piala Mendagri di Lampung memang tidak dibenarkan turun. Kedua ada beberapa atlet tidak boleh turun waktu itu, tapi kami tetap harus mengakomodir demi kejayaan karate ke depan dan itu sumbangsi Lemkari terhadap PB4K. Iya luar biasa memang itu yang pengen saya tahu gitu kan karena bagi saya perguruan itu sumbangsinya ketika melalui PB4K itu adalah prestasi nasional dan prestasi tentu harus disupport dengan pengurus dan wasit ya tim-tim yang ada di situ. Nah ini benar-benar udah sah atau masih ada gugatan atau gimana sih? Saya kan nggak tahu nih ya. Saya cuma dapat info surat ini resmi dari 4K. Tapi dari klaim mereka gimana? Maksudnya ini udah benar-benar apa ya? Ingkrah atau gimana? Sebenarnya dalam sebuah keputusan itu ada 2 institusi yang bisa membatalkan satu surat keputusan. Institusi itu tersebut atau melalui gugatan di PT UN. PT UN. Ya, kalau teman-teman tidak puas untuk melakukan gugatan terhadap ini di PT UN, ini bisa aja dia menggugat itu PB4K. Tetapi saya yakin PB4K itu objektif dan selektif mengeluarkan surat tersebut sehingga ini kan melalui Satgasus. Ini melalui proses panjang 1 tahun 8 bulan nih diproses sampai bisa keluar surat seperti ini. Ya, ini saya nggak ngerti hukum ya. Kebetulan kan saya kan pengacara ya, betul ya? Bukan, saya ASN. Cuma ASN. kebetulan dulu pernah menjadi salah satu kuasa hukum Gubernur Sulawesi Selatan di Biro Hukum. Nah, saya nggak ngerti nih. Ini di poin nomor 3 itu ada tentang kasasi. Itu gimana sih maksudnya? Jadi kasasi itu ketika ada terjadi perselisihan di tingkat pengadilan pertama. Pengadilan pertama itu memutuskan dulu. Diberikanlah waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Setelah proses banding putus itu, maka diberikan lagi waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Di putusan kasasi itu nanti akan keluar keputusan yang namanya inkrah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oke, berarti ini udah ingkrah. Inkrah. Sah berarti. Sah. Kalau ada gugatan lagi dari ini? Kalau umpamanya ada gugatan, ini kita harus. Saya tadi sempat komunikasi dengan salah satu wasekjen bidang organisasi bahwa PB4K juga harus berjiwa besar kalau digugat oleh teman-teman yang merasa tidak puas atas surat keputusan ini melalui PT UN. PT UN. Oke, siapapun yang bilang perkara ini mulai mengajukan. Oh, oke. Oke, ini nanti boleh saya scan ya, mungkin boleh. Pemirsa mau lihat juga. Terus apa langkah ke depan? Langkah ke depan dulu ini kami dari pengurus ini konsolidasi di tiap daerah mencoba memberikan surat kepada teman-teman yang berada di posisi sebelumnya untuk apakah kami tidak ingin memaksa ya, kami tetap ingin membuka ruang apakah dia ingin bergabung atau tidak. Kalau dia ingin bergabung alhamdulillah, kalau enggak juga kita enggak bisa ada unsur pemaksaan karena kami sadar bahwa organisasi ini adalah milik kita semua, bukan milik perorangan. Sekalipun sang pendiri Sekosihan itu tetap memberikan sumbangsi terhadap olahraga karate, tetapi beliau itu tetap welcome terhadap orang-orang yang ingin membesarkan karate. Oke, terima kasih. Ini cukup baik ya informasinya. Mungkin ya saya akan coba tanyakan ke Floor nih. Nanti silakan bisa komen ya. Ini kan ranah sosial media. Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti masuk ke YouTube ya biar langsung dijawab juga nih. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen. Nanti mungkin kalau Bapak Sekjen itu Sensei Andi Zainal bisa komen juga, bisa
bisa lebih interaktif Iya, siap. karena kita kan orang luar nih. Iya. Apalagi saya orang di sini mewakili media nih, bukan Siap. mewakili perguruan atau organisasi tertentu gitu kan. Jadi kan kita menanyakan informasi-informasi seperti itu. Oke, jika memang demikian saya ucapkan selamat dan semoga bagi saya satu sih, pada saat sebuah perguruan itu terdapat apa ya miskomunikasi atau dualisme, fokus saya adalah atletnya lah. Iya. Saya hanya nitip saja jangan sampai ada atlet yang terzolimi karena itu, karena toh kita semua sama-sama membawa bendera Indonesia. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kami tetap membuka ruang kok. Oke. Cuma memang kami tidak ada unsur pemaksaan karena mungkin mereka itu juga masih ada yang namanya loyalitas yang dia pegang teguh ya. Tetapi kalau kita kembali kepada sumpah karate, saya rasa kita bisa kok bersatu kembali. Oke, terima kasih atas kunjungannya kemari jauh-jauh dari Makassar. Wah, ya, tadinya mau berangkat malam ini tapi ditunda demi berada di sini. Jadi saya sangat apresiasi dan ini juga ada surat yang baru ditandatangannya 31 Desember tapi diserahkannya tanggal 2 hari lalu. 21 tadi. 21 Januari. Jadi ya baru diserahkan suratnya tanggal 21 Januari. Bagi teman-teman silakan like, comment, dan subscribe. Juga kalau ada pertanyaan tentang Melengkari, mumpung yang bersangkutan juga subscriber YouTube saya, jadi bisa langsung interaktif. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Stay safe and healthy. Os.